Apakah malam Lailatul Qadar hanya ada di kota Madinah dan Mekah? Bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Seluruh dunia, seluruh dunia. Di mana ada malam Lailatul Qadar. Ini mirip dengan pertanyaan tentang istrinya iblis ya. Masih ingat? Apakah iblis laki-laki? Iya. Iblis punya keturunan? Iya. Ada istrinya? Iya. Siapa nama istrinya? Saya nggak hadiri pernikahannya. La ilaha illallah. Jadi malam Lailatul Qadar ada di mana-mana. Semua orang akan dapatkan, kan gitu. Jadi bukan cuma Madinah dan Mekah. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya 2 orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Jangan salah. Dan hadis tadi kita disuruh terlambatkan. Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan makanan sisa saat bulan Ramadan? Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Tentu sedekah di sini sifatnya umum ya. Entah itu makanan yang baru ya, atau makanan sisa, maka sedekah sifatnya umum. Lakukan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan tentu yang kita harapkan adalah dalam beribadah adalah totalitas. Ya, yang kita harapkan adalah totalitas. Meskipun kita bicarakan tadi sedekah ini sifatnya umum, dengan apa saja, nggak mesti makanan, ya, sekecil apapun. Ya, man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang meminjamkan Allah, ya, bahasa Allah, ya, ketika memancing hambanya agar mereka keluarkan harta di jalan Allah, Allah menggunakan bahasa qard, pinjaman. Para ulama ini menunjukkan bahwa setiap sedekah pasti diganti, karena setiap pinjaman pasti harus diganti, dan yang meminjam adalah Zat yang maha kaya. Maka totalitas kita di dalam beribadah sangat dituntut sekali, khususnya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala. Ustadz, bagaimana seorang yang hamil muda tetapi ingin tetap berpuasa? Apakah baik baginya? Barakallahu fik. Orang yang sedang hamil muda, dia ingin berpuasa, maka nanti dilihat apakah puasanya ini madharrah bagi dirinya ataukah dia madharrah bagi bayi. Dan dia maksudnya adalah dia khawatir kepada siapa? Orang yang hamil ini. Kepada dirinya kah nanti umpamanya akan ya gampang pingsan umpamanya, ataukah dia gampang lelah, ya, sehingga nanti ibadah-ibadah yang lain pun akan terbengkalai. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, ya maka dia hendaknya tidak berpuasa, dan dia nanti cukup membayar fidyah. Adapun para ibu yang khawatir kepada janinnya atau kepada bayi yang sedang dia susui, maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa, ya, dan kewajibannya adalah 2 hal. Yang pertama, dia harus mengqadha puasanya, kata jumhur ulama, dan yang kedua adalah hendaknya dia membayar fidyah. Saya ada dengar hadis yang disampaikan oleh seorang ustaz bahwa jika azan subuh berkumandang pada bulan Ramadan, sedangkan makanan ada di dalam mulut atau di tangan, maka boleh dihabiskan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Begini ceritanya. Zaman Nabi, azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Waktu akan masuk pukul 4.43. 4.40 dia sudah azan. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu itu waktu belum masuk. Itulah maka bunyi hadis ini, siapa yang sedang makan waktu azan berkumandang, selesaikanlah makanannya. Karena waktu itu azan, waktu belum masuk. Nanti pas di tengah, hayya 'alas shalah, baru masuk. Itu kata ulama tentang hadis ini. Tapi pendapat yang kuat, apalagi di tempat kita di Pekanbaru, tidak ada muazin di Pekanbaru yang azan sebelum masuk waktu. Semuanya azan setelah berbunyi. Baru azan. Maka jangan menelan kalau azan berkumandang, muntahkan, keluarkan. Itu keterangan hadis tentang mengatakan boleh menelan kalau azan sudah berkumandang. Hadis itu tak bisa diterima untuk kawasan kita. Kapan waktu mulai dan waktu berakhirnya iktikaf Ramadan, Ustaz? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan ini pendapat yang lebih kuat. Mulai beriktikaf Nabi itu ba'da maghrib. Jadi sebelum maghrib, ketika asar sudah bersiap-siap masuk masjid, mulai iktikaf maghrib, karena matahari tenggelam itu menunjukkan sudah masuk malam ke-21, dan di situ dimulai iktikaf.
Sampai kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai sholat Idul Fitr. Artinya Nabi keluar dari i'tikaf itu langsung ke musola Id. Ya, langsung ke musola Id. Ya, beliau mandi di masjid tentunya. Pokoknya mandi di masjid, siap-siap di masjid, kemudian langsung keluar dan mengimami sholat Id. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah Nabi berakhir i'tikaf itu di awal bulan Syawal, yakni malam Idul Fitr. Bahasa kita malam takbiran. Itu akhir dari i'tikaf Nabi SAW. Ini pendapat yang lebih kuat. Ustaz, benarkah sedekah ataupun ibadah-ibadah kita di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan pahalanya? Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama mengatakan maksudnya adalah kualitas ibadah yang kita lakukan atau pahala ibadah yang kita lakukan itu persis seperti seorang beribadah 1000 bulan, 80 tahun lebih. Siapa dari kita yang umurnya sampai segitu? Belum tentu mungkin. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita berlomba-lomba untuk melakukan segala bentuk ibadah, bukan hanya sedekah. Apa saja, tilawah Quran, zikir, sedekah, majlis ilmu, qiyamul lail, apapun yang bisa kita lakukan dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di malam itu lakukan, karena nilainya lebih baik dari ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Kalau itu memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan usaha yang keras, karena Lailatul Qadar ini nggak bisa digapai kecuali dengan usaha keras. Dalam 7 hari ini perbanyak istighfar, kemana-mana astagfirullah wa tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih, resapi dan ingat dosa-dosa kita. Ustadz, kok korelasinya apa ya? Kan kita mau ketemu Ramadan, bukan mau dugem, bukan mau clubbing. Hadirin, ulama mengatakan yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita capek baru ibadah sebentar saja, itu karena beban dosa di pundak kita terlalu banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dosa-dosa mereka itulah yang menutup hati mereka sehingga mereka malas ibadah. Mereka nggak beriman kepada Allah, meninggalkan amal soleh. Semakin berat, semakin banyak beban dosa kita, semakin susah. Dan dosa itu akan mengundang teman-temannya. Al maksiata tunadi ukhtahu ya ukhti ya ukht, kata para ulama. Sungguhnya maksiat itu akan mengundang teman-temannya. Kesini aja nih, asik nih orang. Yang lain tarawih dia mabok, sini semuanya, kan gitu. Itu terjadi di Ramadan. Putus mata rantai itu dengan istighfar. Taubat 7 hari.